Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat bergabung kembali pada presentasi latihan soal oleh kelas akuntansi keuangan menengah 2 kelas E yang kali ini dibawakan oleh kelompok C. Pertama-tama kami ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami ini. Lalu yang kedua, kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Sofi karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat melihat presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan belajar kami tentang latihan soal 17.1, P17.2, dan P17.4. Selanjutnya, sebelum kita beralih pada sesi presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Sevilla de la Rosa dengan MPM akhir 124. Yang kedua, ada saya, Liana Nandia Putri dengan MPM akhir 134. Yang ketiga, ada Andrea Maharani Putri dengan MPM akhir 201. Lalu yang keempat, ada Oktaviani Silsilia Anggraini dengan MPM akhir 202. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sevilla de la Rosa. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban dari P17.1. Yang pertama adalah soalnya. Jadi, pada soal sudah disajikan tentang jadwal amortisasi terkait dengan perusahaan Spengler 5 tahun. Kemudian juga disajikan tentang jadwal perbandingan biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar obligasi pada akhir tahun. Nah, untuk instruksi soalnya yang pertama adalah A. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki untuk ditagih. Kemudian yang B, buatlah entry jurnal atau entry terkait obligasi yang dimiliki untuk ditagih pada tahun 2020. Yang C, buatlah entry jurnal atau entry terkait obligasi yang dimiliki untuk ditagih pada tahun 2022. Kemudian yang D, buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi tersebut dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai untuk diperdagangkan. Kemudian yang E, menyusun entry jurnal yang terkait dengan obligasi untuk tahun 2020 dengan asumsi obligasi tersebut harus diklasifikasikan yang pertama untuk diperdagangkan, kemudian yang kedua adalah untuk yang dimiliki dan dikoleksi untuk dijual. Nah, kemudian yang F adalah siapkan entry jurnal atau entry yang terkait dengan obligasi perdagangan untuk tahun 2022. Baik, selanjutnya adalah penjelasan jawaban dari soal P17.1. Jadi yang pertama adalah buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan as held for collection investment. Nah, jurnalnya adalah yang pertama ada debit investment pada akun debit sebesar $108.660. Kemudian di akun kredit ada kas sebesar $108.660. Nah, nominal ini tuh didapat dari tabel pada tanggal 31 Desember 2019 pada akun carrying amount of bonds. Nah, kemudian instruksi yang B adalah buatlah entry jurnal atau entry terkait obligasi dimiliki untuk ditagih pada tahun 2020. Jurnalnya adalah pada akun debit ada kas sebesar $7.000, pada akun kredit ada debt investment sebesar $1.567 dan interest revenue sebesar $5.433. Nah, nominal ini tuh didapat dari tabel juga di tanggal 31 Desember tahun 2020 pada cash receive, interest revenue, dan bond premium amortization. Nah, kemudian instruksi soal yang C adalah buatlah entry jurnal atau entry terkait obligasi yang dimiliki untuk ditagih pada tahun 2022.
Nah, jurnalnya adalah kas pada akun debit sebesar 7.000. Kemudian di akun kredit ada debt investment sebesar 1.728 dolar. Kemudian ada interest revenue sebesar 5.272 dolar. Nah, ini didapat dari tabel juga di tanggal 31 Desember pada tahun 2022. Nah, ini pada akun cash receive, interest revenue, dan bond premium amortization. Nah, kemudian yang D adalah buatlah ayat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi tersebut dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan sebagai untuk diperdagangkan. Nah, jurnalnya adalah kas pada akun debit sebesar 7.000 dolar. Kemudian Jadi yang D itu pada tahun 2019 tanggal 31 Desember. Nah, jurnalnya yang pertama ada debit itu debt investment sebesar 108.660 dolar. Kemudian juga ada cash sebesar 108.660 dolar pada akun kredit. Nah, kemudian instruksi soal yang E ini adalah menyusun entry jurnal yang terkait obligasi untuk tahun 2020 dengan asumsi obligasi tersebut diklasifikasikan 1 untuk diperdagangkan dan 2 dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Nah, ini yang pertama adalah untuk diperdagangkan. Ini ada kas sebesar 7.000 pada akun debit. Kemudian di akun kredit ada debt investment sebesar 1.567 dolar. Kemudian ada interest revenue pada akun kredit juga sebesar 5.433 dolar. Nah, ini tuh juga didapat dari tabel pada tahun 2020 ini pada akun cash receive, interest revenue, dan juga bond premium amortization. Nah, kemudian yang B adalah untuk dimiliki, yang B tadi dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Nah, ini tuh jurnalnya adalah yang pertama analyze holding gain on loss income. Ini sebesar 593 dolar didapat dari 107.093 dolar dikurangi dengan 106.500 dolar. Nah, ini tuh didapat dari tabel yang bawahnya. Ini pada tahun 2020 pada amortized cost dan fair value ini tuh dikurangi aja. Jadi di sini tuh untung sebesar 593 dolar. Kemudian di kreditnya ada securities fair value adjustment ini sebesar 593 dolar. Nah, selanjutnya yang F adalah siapkan entry jurnal terkait dengan obligasi untuk diperdagangkan pada tahun 2022. Jadi jurnalnya yang pertama itu ada sama seperti yang di atasnya. Ada kas sebesar 7.000 debt pada akun debit, kemudian debt investment pada akun kredit 1.728 dan di akun kredit juga interest revenue sebesar 5.272 dolar. Ini tuh juga dapat dari tabel pada soal pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, yang selanjutnya ini ada analyze holding gain on loss income. Ini sebesar 122 dolar dan securities fair value adjustment di akun kredit sebesar 122 dolar juga. Nah, 122 dolar ini didapat dari mana? Yang pertama adalah Spengler Company itu 7% bonds-nya itu amortized cost-nya 103.719 dolar. Kemudian fair value-nya adalah 105.650 dolar. Nah, realized gain or loss-nya itu sebesar 1.931 dolar. Kemudian di akun selanjutnya ada previous securities fair value adjustment. Ini sebesar 2.053 dolar didapat dari 107.500 dolar dikurangi dengan 105.443 dolar. Itu sifatnya minus ya. Kemudian selanjutnya adalah securities fair value adjustment. Ini sebesar 122 dolar. Perkurangan dari Spengler Company yang 700 bond itu dikurangi dengan previous securities fair value adjustment.
Jadi jawabannya adalah 122 dolar. Ini rugi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal P17.2 tentang debt investment dan fair value option. Pada tanggal 1 Januari 2022, Novotna AG membeli obligasi Aguirre Co senilai 400.000 euro dengan tingkat bunga 8%. Obligasi tersebut dibeli dengan yield bunga 10%. Bunga dibayarkan setiap 6 bulan sekali pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2027. Novotna Company berencana memegang obligasi ini hingga mengumpulkan aliran kas kontraktual. Pada tanggal 1 Januari 2024, Novotna Company menjual obligasi tersebut seharga 370.726 euro setelah menerima bunga untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Instruksi untuk soal P17.2 yaitu yang A, buat jurnal untuk mencatat pembelian obligasi pada tanggal 1 Januari. Lalu B, membuat jadwal amortisasi untuk obligasi tersebut. C, buat jurnal untuk mencatat bunga semi-anual pada tanggal 1 Juli 2022 dan 31 Desember 2022. Lalu D, buat jurnal untuk mencatat penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari 2024. Dan yang terakhir yaitu soal E, asumsikan bahwa Novotna memilih opsi nilai wajar atau fair value option untuk investasi ini. Jika nilai wajar obligasi Aguirre adalah 368.000 euro pada tanggal 31 Desember 2022, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan. Pada soal A, kita diminta untuk menyiapkan jurnal entry ketika membeli obligasi pada tanggal 1 Januari 2022. Pada saat Novotna AG membeli obligasi, kita harus mencatat harga beli obligasi tersebut sebesar 369.114 euro, meskipun nilai nominal obligasi tersebut adalah 400.000 euro. Hal tersebut terjadi karena untuk diskon dari pembelian obligasi ini harus diakui secara bertahap, sehingga untuk jurnalnya sendiri, yaitu pada tanggal 1 Januari, akunnya adalah debt investment pada debit dan juga cash untuk kreditnya, dengan nilai nominalnya yaitu 369.114 euro. Lalu untuk soal B, kita diminta untuk membuat jadwal amortisasi untuk obligasi tersebut. Nah, pada slide ini, tabel amortisasi ini menggambarkan perhitungan nilai buku setiap periode menggunakan metode suku bunga efektif. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Juli 2022, untuk menghitung pendapatan bunganya, kita harus mengkalikan nilai buku awal dengan suku bunga efektif. Untuk nilai buku awalnya yaitu sama dengan nilai buku akhir pada periode sebelumnya, sehingga untuk tanggal 1 Juli 2022 untuk nilai buku awalnya yaitu adalah nilai buku akhir pada tanggal 1 Januari 2022 yaitu 369.114. Lalu untuk suku bunga efektifnya sendiri yaitu 10% dibagi dengan 2, karena untuk bunga dari obligasi ini diberikan 2 kali dalam 1 tahun, sehingga untuk keseluruhan nilai bunganya harus dibagi dengan 2, yaitu 5% untuk setiap periodenya. Lalu setelah mendapatkan nilai pendapatan bunganya yaitu 18.456 euro, kita akan menghitung amortisasi diskon dengan mengurangi pendapatan bunga dengan bunga kupon. Lalu setelah mendapatkan amortisasi diskon ininya, untuk menghitung nilai buku akhirnya kita akan menambahkan nilai buku awal dengan amortisasi diskon yang telah dihitung sebelumnya, sehingga untuk nilai buku akhir pada 1 Juli periode 1 Juli 2022 kita mendapatkan nilai atau nominal sebesar 371.570 euro. Untuk perhitungan periode selanjutnya akan sama dengan periode pada bulan ini.
pada periode 1 Juli ini. Lalu pada soal C, kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat bunga semi-annual pada tanggal 1 Juli 2022 dan 31 Desember 2022. Untuk setiap periodenya, Novotna AG akan menerima pembayaran bunga kupon dan mencatat amortisasi diskon. Nah, untuk akun-akun ini kita dapat melihat nominalnya pada tabel amortisasi yang telah dikerjakan pada soal B. Sehingga untuk jurnal entry-nya pada tanggal 1 Juli 2022 yaitu cash pada debit dengan nominal 16.000, lalu ada debt investment pada bagian debit juga dengan nominal 2.456 euro, dan untuk kreditnya yaitu interest revenue senilai 18.456 euro. Sedangkan untuk tanggal 31 Desember 2022 akunnya ada untuk debit yaitu cash dengan nominal 16.000 euro, lalu debt investment sebesar 2.579 euro. Untuk pada bagian kreditnya sendiri yaitu interest revenue dengan nominal 18.579 euro. Lalu pada soal D, kita diminta untuk membuat jurnal untuk mencatat penjualan obligasi pada tanggal 1 Januari 2024. Novotna menjual obligasi dengan harga 370.726 euro. Sedangkan nilai bukunya pada saat penjualan tersebut terjadi adalah sebesar 379.699 euro. Maka Novotna mengalami kerugian sebesar 8.973 euro karena adanya selisih antara nilai obligasi yang dijual dengan nilai buku saat penjualan tersebut terjadi. Sehingga untuk jurnal entry-nya untuk tanggal 1 Januari 2024 yaitu pada debit ada akun cash dengan nominal 370.726. Lalu Novotna juga harus mencatat loss on sale of investment-nya dengan nominal 8.973 euro. Lalu untuk kreditnya yaitu ada debt investment dengan nominal 379.699 euro. Lalu selanjutnya yaitu pada soal 17.2 pada bagian E, kita diminta untuk mengasumsikan bahwa Novotna memiliki nilai opsi wajar untuk investasi ini. Dan jika nilai wajar obligasi Accure adalah sebesar 368.000 euro pada tanggal 31 Desember 2022, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Jadi seperti yang diminta bahwa nilai wajar obligasinya yaitu pada nilai wajar obligasinya yaitu pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar 368 euro. Lalu kita hitung berapa nilai buku yang akan terjadi pada tanggal 31 Desember 2022. Sehingga didapat sebesar 374.149 sebagai nilai bukunya pada tanggal 31 Desember. Nah, antara nilai wajar dan nilai bukunya terdapat selisih sebesar 6.149 yang menunjukkan penurunan nilai wajar. Nah, penurunan nilai wajarnya ini tuh dicatat sebagai kerugian dan akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sehingga pada jurnal penyesuaiannya tertulis pada akun debitnya yaitu unrealized holding loss atau kerugian atas selisih kurs yaitu sebesar 6.149, dan pada sisi kredit yaitu tertulis investasi pada obligasi Accure yaitu sebesar 6.149.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait soal P17.4. Nah, soalnya sendiri itu seperti ini. Dia dijanjikan di bawah ini adalah sebuah informasi yang diambil dari jadwal amortisasi investasi obligasi dengan nilai wajar terkait yang diberikan. Nah, obligasi ini dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan suku bunga pasar. Jadi pada tanggal 31 Desember tahun 2022, nilai biaya amortisasinya itu sebesar $491.150. Kemudian fair value-nya sebesar $497.000. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2023, biaya amortisasinya yaitu sebesar $519.442. Kemudian fair value-nya yaitu $509.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2024, biaya amortisasinya yaitu sebesar $550.000 dan juga fair value-nya itu sama yaitu sebesar $550.000. Nah, dari soal tersebut ada 4 instruksi di mana yang pertama yaitu tunjukkan apakah obligasi dibeli dengan harga diskon atau premi. Yang kedua yaitu menyiapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada 31 Desember 2022. Akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo debit sebesar $1.000 sebelum penyesuaian. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian yang keempat yaitu ulangi persyaratan untuk yang C tadi, yang ketiga tadi dengan asumsi investasi disimpan di bawah strategi yang dipegang untuk dikumpulkan dan dijual. Baik, selanjutnya saya akan menjawab terkait soal yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi untuk instruksi yang pertama tadi, di mana disebutkan bahwa tunjukkan apakah obligasi dibeli dengan harga diskon atau premi. Nah, jadi jawabannya itu obligasi dibeli dengan harga diskon. Nah, dibeli dengan harga diskon ini karena waktu membeli obligasi tersebut harganya kurang dari nilai nominalnya. Jadi biaya amortisasi obligasi itu meningkat dari $491.150 menjadi $550.000. Nah, selanjutnya yaitu soal kedua, di mana kita disuruh menyiapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada 31 Desember 2022. Akun penyesuaian nilai wajar memiliki saldo debit sebesar $1.000 sebelum penyesuaian. Nah, untuk jurnalnya sendiri pada tanggal 31 Desember 2022 itu seperti apa? Jadi, ada di debit itu security fair value adjustment, ada 4.850. Nah, nilai ini tuh sudah dikurangin dari akun penyesuaian yang ada di saldo debit sebesar 1.000 pada soal itu. Kemudian mengkreditkan akun unrealized holding gain or loss income sebesar $4.850. Nah, dia ada debt investment portfolio, jadi ada bond investment. Nah, nilai biaya amortisasinya yaitu sebesar 491.150 dolar, kemudian fair value-nya sebesar 497.000 dolar. Nah, dari sini tuh dikurangin dan diperoleh unrealized gain or loss sebesar $5.850. Kemudian ada adjustment yaitu previous security fair value adjustment, karena ada $1.000 tadi di debit, kemudian dikurangin, jadi hasil security fair value adjustment-nya sebesar $4.850. Nah, selanjutnya untuk soal yang C, yaitu menyiapkan entry penyesuaian untuk mencatat obligasi pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, untuk jurnalnya sendiri, yaitu kita mendebitkan akun unrealized holding gain or loss income sebesar $16.292 dan juga mengkreditkan security fair value adjustment yaitu sebesar $16.292.
Nah, untuk debt investment portofolionya yaitu bond investment itu biaya amortisasinya kan 519.442 ribu dolar. Kemudian fair value-nya kan mm, 500.009 ribu dolar. Nah, unrealized gain loss-nya ini dikurangin dan hasilnya itu minus. Dikurangin itu dari amortisasi cost ke fair value dikurangin itu dari fair value ke amortisasi cost gitu. Jadi hasilnya minus 10.442 ribu dolar. Kemudian ada preview security fair value adjustment dari yang sebelumnya tadi yaitu sebesar 5.850 ribu dolar, kemudian menghasilkan security fair value adjustment sebesar 16.292 ribu dolar. Itu minus seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan soal yang terakhir. Ulangi persyaratan untuk C dengan asumsi investasi disimpan di bawah strategi yang dipegang untuk dikumpulkan dan menjual. Maksudnya itu untuk held for collection and selling strategi seperti itu. Jadi untuk soal yang ini itu kita mencatat pada tanggal 31 Desember 2023. Sebenarnya ini sama-sama dengan yang C, cuma ini masuknya karena dia held for collection and selling strategi, jadi untuk uh, untuk unrealized holding gain or loss-nya dia tuh masuk ke OC seperti itu atau other comprehensive income. Nah, dia mendebitkan akun unrealized holding gain or loss. Nah, ini nanti dimasukkan dalam other comprehensive income yaitu sebesar 16.292 ribu dolar dan juga security fair value adjustment sebesar 16.292 ribu dolar. Nah, untuk debt investment portofolionya itu sebenarnya sama dengan soal yang C karena pada soal C dan D ini perbedaannya hanya pada yang held for collection and selling strategi itu sehingga yang D ini masuk pada OC atau other comprehensive income. Jadi untuk debt investment portofolionya yaitu bond investment biaya amortisasinya sebesar 500.442 ribu dolar, kemudian fair value-nya yaitu sebesar 509 ribu dolar. Kemudian ada unrealized gain loss-nya yaitu dari pengurangan fair value dan amortisasi cost menghasilkan sebesar 10 ribu dolar 442 ini minus. Kemudian ada previous security fair value adjustment yaitu sebesar 5.850 ribu dolar, kemudian menghasilkan security fair value adjustment sebesar minus 16.292 ribu dolar. Baik, karena keseluruhan soal telah dibahas, izinkan kami untuk mengundur diri. Apabila ada kesalahan kami dalam memaparkan jawaban dari latihan soal-soal tersebut, kami memohon maaf. Dan apabila ada salah ucap juga, kami memohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.